Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Saya Bapak Agus Yulianto pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi tentang Syu'abul Iman, fase E kelas 10. Pada materi kali ini, salah satu tujuan dari pembelajarannya adalah anak-anak diharapkan mampu menganalisis makna Syu'abul Iman, yaitu baik pengertian, dalil, macam, dan manfaatnya. Pengertian iman. Iman berasal dari bahasa Arab, amana yu'minu imanan, yang artinya beriman atau percaya. Secara bahasa, iman memiliki arti kepercayaan, keyakinan, ketetapan, atau keteguhan hati. Sedangkan secara istilah, iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat, di mana tidak akan sempurna keimanan seseorang jika salah satunya tidak terpenuhi. Sedangkan pengertian Syu'abul Iman sendiri adalah konsep dalam agama Islam yang merujuk pada cabang-cabang keimanan. Menurut Syekh Muhammad Nawawi, ada 77 cabang iman. Dalil nakli tentang Syu'abul Iman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 70 atau 60 cabang lebih. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Sedangkan yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan, dan malu itu salah satu cabang keimanan. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Anak-anak semuanya, cabang-cabang Syu'abul Iman ada 3. Yang pertama, cabang iman, kelompok niat, akidah, dan hati. Yang kedua, cabang iman berkaitan dengan lisan. Dan yang ketiga, cabang iman berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Cabang iman, kelompok niat, akidah, dan hati ada sebanyak 22. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Keempat, beriman kepada rasul-rasul Allah. Kelima, beriman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah Subhanahu wa taala. Keenam, beriman kepada hari akhir. Ketujuh, beriman kepada hari kebangkitan setelah kematian. Kedelapan, beriman bahwa manusia akan dikumpulkan di Yaumul Mahsyar setelah hari kebangkitan. Kesembilan, beriman bahwa orang mukmin akan tinggal di surga dan orang kafir akan tinggal di neraka. Kesepuluh, mencintai Allah SWT. Kesebelas, mencintai serta membenci karena Allah SWT. 12, mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan memuliakannya. 13, ikhlas, tidak ria, dan menjauhi sifat munafik. 14, bertobat, menyesal, dan janji tidak akan mengulangi suatu perbuatan dosa. 15, khauf atau rasa takut kepada Allah SWT. 16, raja, berharap rahmat kepada Allah SWT. 17, tidak berputus asa dari rahmat Allah SWT. 18, syukur nikmat. 19, menunaikan amanah. 20, bersabar. 21, tawadu dan menghormati kedua orang tua. 22, kasih sayang termasuk mencintai anak-anak kecil. Kemudian cabang iman berkaitan dengan lisan ada 7. Yang pertama, membaca kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Yang kedua, membaca kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, belajar dan menuntut ilmu. Yang keempat, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Kelima, berdoa. Keenam, berzikir. Dan ketujuh, menjauhi dan menghindari perkataan sia-sia. Dan cabang iman berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan ada 33. Saya akan menyebutkan beberapa hal saja. Yang pertama, seperti
bersuci termasuk di dalamnya kesucian badan, pakaian, dan tempat tinggal. Kedua, menegakkan salat, baik salat fardu maupun salat sunnah. Ketiga, bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim. Keempat, menjalankan puasa wajib dan sunnah. Kelima, melaksanakan haji bagi yang mampu. Dan bagi anak-anak semuanya bisa mempelajari lebih lanjut di buku paket. Kemudian, setelah cabang-cabang iman, Syu'abul Iman juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, takut kepada Allah SWT. Ketakutan pada Allah adalah ciri-ciri orang beriman yang pada akhirnya menuntun mereka untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama dan melakoni segala perintah Allah SWT. Takut pada Allah adalah bukti iman kepadanya. Ciri yang kedua, salat dengan khusyuk. Khusyuk adalah kondisi ketika hati dan pikiran hanya tertuju kepada Allah. Ini adalah hal yang sangat penting untuk diwujudkan saat sedang menghadap Allah SWT, terutama salat dan zikir. Ketiga, senantiasa bersyukur. Bersyukur artinya menunjukkan nikmat Allah yang ada pada diri kita. Bisa dilakukan dengan ucapan, yaitu memuji atau mengakui nikmat tersebut. Bisa dengan mengakuinya dalam hati, yaitu mencintai Allah, atau dengan mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Keempat, berakhlak baik. Nah, anak-anak semuanya, bagi yang beriman akan selalu meneladani sifat-sifat Rasulullah sehingga tak akan nampak akhlak yang buruk di dalam diri kita. Akhlak yang mulia memiliki tempat yang spesial di hari kiamat nanti. Ciri yang kelima adalah sabar. Dalam suatu ayat, Allah berfirman bahwa ikrar iman seseorang akan diuji dengan mendatangkan suatu cobaan untuk mengujinya. Dan mereka yang sabar adalah ciri-ciri orang yang beriman, seperti yang tertuang pada surat Ali Imran ayat 200 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dan ciri yang terakhir adalah tawakal. Tawakal bukanlah sifat pasrah, melainkan menyandarkan diri kepada Allah saat sedang susah, berteguh hati saat ditimpa kesukaran dalam kondisi hati yang tenang dan tentram. Nah, demikian tadi ciri-ciri Syu'abul Iman. Dan selanjutnya adalah apa sih manfaat dan hikmah Syu'abul Iman? Yang pertama, mendapatkan bimbingan dari Allah SWT. Yang kedua, selalu diberi kemudahan di dalam menjalani kehidupan ini. Yang ketiga, hati akan selalu menjadi tenang. Yang keempat, ketaatan kita kepada Allah SWT akan semakin bertambah. Dan yang kelima, mencegah perbuatan syirik. Nah, anak-anakku semuanya, demikian tadi materi tentang Syu'abul Iman. Semoga anak-anak semuanya bisa paham dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih.